Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kakak di channel Generasi Matematika Official. Nah, sahabat genetika semua, pada kesempatan kali ini kakak akan melanjutkan topik pembahasan mengenai nilai mutlak. Nah, di pertemuan sebelumnya kakak sudah membahas mengenai definisi nilai mutlak. Nah, sekarang kakak akan membahas mengenai cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung saja simak video berikut ini. Tapi sebelum menyimak video, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, sobat genetika semua, pada video kali ini kakak akan membahas bagaimana cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak ya. Nah, untuk cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak, kita harus mengingat kembali definisi dari nilai mutlak. Ya, definisinya itu seperti apa? Ya, misalkan nilai X bilangan real dengan nilai mutlak X itu didefinisikan sebagai nilai mutlak X sama dengan X positif jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Dan nilai mutlak X itu sama dengan X negatif atau negatif X jika X-nya kurang dari 0. Dengan kata lain bahwa nilai mutlak bilangan positif atau 0 itu sama dengan bilangan itu sendiri. Kemudian untuk nilai mutlak bilangan negatif itu sama dengan lawan dari bilangan negatif itu sendiri. Oke, lanjutkan ke cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Nah, bagaimana langkah untuk menggambar grafik fungsi nilai mutlak? Nah, sobat genetika semua, yuk kita pelajari bersama. Untuk yang pertama yaitu kita harus menentukan dulu batasan nilai X atau pembuat 0. Nah, ini untuk pembuat 0-nya itu kita gunakan definisi nilai mutlak ya. Kemudian yang kedua adalah membuat tabel nilai-nilai fungsi nilai mutlak dengan titik bantu. Nah, titik bantunya ini bisa bilangan berapapun, asalkan itu bilangannya real. Kemudian yang ketiga adalah langsung menggambar grafik fungsi dari titik-titik yang ada pada tabel ke dalam fungsi sistem koordinat Kartesius. Oke, lanjut saja ke contoh soal. Nih, gambarlah grafik fungsi nilai mutlak fungsi berikut. Nah, yang pertama adalah fx, fungsi fx itu sama dengan nilai mutlak x. Dan yang kedua adalah fungsi fx sama dengan nilai mutlak x dikurang 2. Dan yang ketiga adalah fungsi fx sama dengan nilai mutlak 2x dikurang 1. Nah, lanjut untuk yang pertama kita bahas langsung saja. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan nilai mutlak x. Nah, kita coba jawab. Tadi langkahnya yang pertama adalah kita harus tentukan dulu batasan nilai X-nya ya dengan menerapkan definisi nilai mutlak. Nah, di sini fungsi fx-nya adalah nilai mutlak X. Maka untuk yang pertama adalah nilai mutlak X itu sama dengan X positif dengan batasan X-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Kemudian untuk yang kedua adalah nilai mutlak X itu sama dengan X negatif atau negatif X dengan syarat batasan X-nya kurang dari 0. Oke, setelah itu coba kita lihat. Yang pertama berarti nilai X-nya positif jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Dan X-nya itu negatif atau negatif X jika X-nya kurang dari 0 gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat tabel nilai fungsi dari nilai mutlak dengan titik bantu ya. Nah, kita coba dilihat di sini. Nah, untuk nilai X-nya lebih besar sama dengan 0 dan batasan yang kedua adalah X-nya kurang dari 0. Untuk nilai X dengan batasan X-nya lebih besar sama dengan 0 itu bisa dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk X-nya kurang dari 0 dimulai dari min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 5. Nah, untuk nilai X-nya itu ya. Nah, ketika kita tahu
nilai X-nya adalah 0, maka nilai mutlak X adalah nilai mutlak dari 0. Nilai mutlak dari 0 itu adalah 0. Kemudian nilai mutlak dari 1 ini adalah 1. Nilai mutlak dari 2 adalah ya positif 2 ya. Berarti ini bilangan-bilangannya ini bilangan positif semua. Berarti sesuai dengan nilai X-nya 0, hasilnya 0. Nilai mutlak 1 hasilnya adalah 1. Nilai mutlak 2 adalah hasilnya 2. Nilai mutlak 3, maka nilai mutlak 3 adalah 3. Nilai mutlak dari 4 adalah positif 4, dan nilai mutlak dari 5 adalah positif 5, dan seterusnya. Kemudian untuk yang negatif, maka di sini nilai mutlak X itu adalah negatif 1. Berarti nilai mutlak dari negatif 1 adalah positif 1. Nilai mutlak dari negatif 2 adalah positif 2. Nilai mutlak dari negatif 3 adalah positif 3. Dan nilai mutlak dari negatif 4 adalah positif 4. Kemudian nilai mutlak dari negatif 5 ini adalah positif 5. Ingat, ini di definisi nilai mutlak yang syarat kedua, yaitu ketika nilai mutlak X-nya itu berupa bilangan negatif, maka hasilnya adalah nilai apa? Nilai yang mana? Nah, lawan dari bilangan negatif itu. Berarti kalau negatif lawannya positif gitu ya. Oke, selanjutnya di sini kita langsung menggambar grafik fungsi dari sistem koordinat kartesius. Yang pertama kita harus buat dulu apa ini? Garis sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk yang sebelah kanan X positif, sebelah kiri X negatif. Dan yang atas ini adalah sumbu Y positif. Nah, untuk yang pertama di sini kita ambil angka-angka yang tadi sudah kita tentukan sebagai apa? Titik bantu ya. Nah, untuk 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 positif di X positif, dan min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7 di X negatif. Kemudian tadi sudah didapatkan bahwa ketika nilai mutlak 0 adalah 0, nilai mutlak 1 adalah 1, nilai mutlak 2 adalah 2, nilai mutlak 3 adalah 3, nilai mutlak 4 itu adalah 4, nilai mutlak dari 5 adalah ya positif 5 gitu ya. Kemudian nilai mutlak dari negatif 1 adalah positif 1, nilai mutlak dari negatif 2 adalah positif 2, nilai mutlak dari negatif 3 adalah positif 3, nilai mutlak dari negatif 4 itu adalah positif 4, nilai mutlak dari negatif 5 adalah positif 5, dan seterusnya gitu ya. Nah, setelah itu kita sudah dapatkan titik-titik koordinatnya, kita langsung hubungkan titik-titik tersebut membentuk sebuah garis. Nah, di sini garis lurus. Nah, ini adalah merupakan grafik fungsi dari f(x) sama dengan nilai mutlak X ya. Oke, ini bentuk yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara menggambar grafik fungsi f(x), Kak? Nih, kalau misalkan nilai mutlak X-nya dikurang 2, gitu ya. Kalau tadi kan dasarnya nilai mutlak X. Nah, kalau sekarang f(x) sama dengan maaf nih. Kalau f(x) sama dengan nilai mutlak X dikurang 2. Nah, seperti yang tadi. Nah, langkah yang awal kita harus tentukan adalah tentukan dulu batasan nilai X-nya, ya, dengan menerapkan definisi nilai mutlak. Nah, ini adalah nilai mutlak X dikurangi 2. Dengan nilai X dikurangi 2 itu adalah bernilai positif. Jika apa? Jika fungsi f(x)-nya itu adalah lebih besar sama dengan 0. Ya, jadi X dikurangi 2-nya adalah lebih besar sama dengan 0. Kemudian nilai mutlak X dikurang 2 itu sama dengan negatif dari X dikurang 2. Ketika nilai X dikurang 2-nya itu adalah kurang dari 0. Nah, selanjutnya gimana? Nah, kita tentukan dulu batasannya. Ketika X dikurang 2 itu bernilai positif, maka nilai X-nya berapa ya?
Maka nilai X-nya adalah X dikurang 2 lebih besar sama dengan 0. Maka untuk nilai X-nya itu adalah lebih besar sama dengan positif 2. Ya. Kemudian yang kedua adalah nilai mutlak X dikurang 2 itu bernilai negatif dari X dikurang 2. Berapa batasan nilai X-nya? Nah, X-nya itu batasannya adalah apa? X-nya kurang dari 2. Jadi yang pertama itu nilai mutlak X dikurang 2 itu bernilai positif X dikurang 2 ketika X-nya lebih besar sama dengan 2. Dan nilai mutlak X dikurang 2 itu bernilai negatif dari X dikurang 2 itu ketika nilai X-nya kurang dari 2. Nah, gitu ya. Kemudian kita lanjut untuk membuat dulu tabel nilai-nilai dari fungsi nilai mutlak ya dengan memanfaatkan titik bantu nih. Titik bantunya gimana? Nah, di sini lihat ya. Tadi sudah kita tahu bahwa batasannya adalah ketika positif itu hasilnya batasannya nilai X-nya lebih besar sama dengan 2. Dan ketika di sini negatif, fungsi f(x)-nya itu maka x-nya kurang dari 2. Nah, maka di sini batasannya x-nya lebih besar sama dengan 2 dan x-nya kurang dari 2. Untuk x lebih besar sama dengan 2, maka di sini dimulai dari angka 2 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Boleh sampai berapapun lah ya. Kemudian di sini juga untuk X kurang dari 2, batasannya itu dimulai dari 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 gitu ya. Kemudian untuk menentukan nilai Y-nya gimana? Kita substitusikan saja nih 2 ini ke dalam fungsi nilai mutlak X dikurang 2. Ketika 2 dikurangi 2 itu adalah 0, maka nilai mutlak dari 0 adalah 0. Dan 3 disubstitusikan ke nilai mutlak X dikurang 2, maka 3 dikurang 2 adalah 1. Maka nilai mutlak dari 1 adalah 1. 4 dikurangi 2 adalah 2, nilai mutlak dari 2 adalah 2. 5 dikurangi 2 adalah 3, nilai mutlak dari 3 itu adalah 3. Dan 6 dikurangi 2 adalah 4, nilai mutlak dari 4 adalah 4 gitu ya. Kemudian yang terakhir nih untuk yang positif, 7 dikurangi 2 adalah 5, maka nilai mutlak dari 5 adalah positif 5. Oke. Lanjut ke yang batasan X kurang dari 2. Untuk X kurang dari 2 mulai dari 1 nih. 1 dikurang 2 adalah negatif 1. Nah, di sini nilai mutlak dari negatif 1 itu adalah apa hasilnya? Lawan dari bilangan negatif. Maka nilai mutlak dari negatif 1 itu adalah positif 1 gitu ya. Kemudian 0. 0 dikurangi 2 adalah negatif 2. Nilai mutlak dari negatif 2 adalah berapa? Positif 2 gitu ya. Kemudian negatif 1. Negatif 1 dikurang 2 itu adalah negatif 3. Negatif 3, nilai mutlak dari negatif 3 adalah berapa? Positif 3. Dan negatif 2. Negatif 2 dikurangi 2 adalah negatif 4. Nilai mutlak dari negatif 4 adalah positif 4. Oke. Kemudian terakhir nih, negatif 3 dikurangi 2 itu adalah negatif 5. Negatif 5, nilai mutlak dari negatif 5 adalah positif 5. Nah, didapatkan di sini titik koordinatnya ya. Tinggal dituliskan. Nah, min 3,5, min 2,4, min 1,3 ya. 0,2, 1,1, 2,0, 3,1, 4,2, 5,3, 6,4, 7,5. Nah, ini nanti kita masukkan ke apa? Koordinat kartesius. Oke, langkah selanjutnya menggambar grafik fungsi sistem koordinat kartesius ya. Seperti yang tadi awal kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y ya. X positif, X negatif dan nilai Y. Nah, tadi nilai batasan atau titik bantunya sudah ditentukan. Kemudian sudah dihitung nilai mutlak dari satuannya. Untuk nilai mutlak dari ketika X-nya 2, maka hasilnya 0. Nilai mutlak dari X-nya 3, maka hasilnya 1.
Untuk X-nya 4, maka hasilnya 2. Ya. Untuk X-nya 5, maka nilai Y-nya 3. Untuk X-nya 6, itu maka nilai Y-nya adalah 4. Untuk X-nya 7, maka nilai Y-nya adalah 5. Kemudian untuk nilai X-nya adalah 1, maka nilai Y-nya adalah juga 1. Untuk X-nya 0, maka nilai Y adalah 2. Untuk X-nya negatif 1, maka nilai Y-nya adalah 3. Untuk nilai mutlak dari X-nya negatif 2, itu maka Y-nya adalah 4. Dan untuk nilai X yang negatif 3, maka hasil nilai Y-nya adalah positif 5. Nah, buat suatu garis yang menghubungkan titik-titik tersebut, nah ini adalah merupakan grafik fungsi nilai mutlak dari fx sama dengan nilai mutlak x dikurang 2 gitu ya. Oke, yang terakhir nih satu soal lagi. Kalau gimana nih bentuk soalnya fx sama dengan nilai mutlak 2x dikurang 1 nih. Jadi beda-beda ya bentuk soalnya. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan nilai mutlak 2x dikurang 1. Nah, kita coba jawab. Seperti biasanya, kita tentukan dulu batasan nilai x-nya dengan menerapkan definisi nilai mutlak. Yang gimana definisi nilai mutlak? Masa masih lupa? Ya harus ingat terus ya. Nah, untuk nilai mutlak 2x dikurang 1 itu sama dengan positif 2x dikurang 1. Ya. Dengan apa syaratnya? 2x dikurang 1 itu lebih besar sama dengan 0. Kemudian nilai mutlak 2x dikurang 1 itu bernilai negatif dari 2x dikurang 1 jika apa? Syaratnya 2x dikurang 1 kurang dari 0. Terus gimana nih batasan nilai x-nya, Kak? Gitu kan. Berarti untuk 2x dikurang 1 itu lebih besar sama dengan 2x dikurang 1 itu lebih besar sama dengan 0. Maka untuk nilai x-nya adalah apa? Lebih besar sama dengan 1/2. Oke, jadi yang pertama nilai mutlak 2x dikurang 1 itu sama dengan positif 2x dikurang 1 dengan batasan nilai x-nya. Syarat nilai x-nya adalah lebih besar sama dengan 1/2 gitu kan. Lanjut. Selanjutnya yaitu ketika 2x dikurang 1 kurang dari 0, maka ini batasannya nilai x adalah kurang dari 1/2 gitu ya. Jadi yang kedua adalah nilai mutlak 2x dikurang 1 itu negatif 2x dikurang 1 jika apa? Syaratnya x-nya kurang dari 1/2 gitu kan. Oke, lanjutkan cara membuat tabel nilai fungsi dari nilai mutlak dengan titik bantu. Yuk kita coba cari titik bantunya berapa saja gitu ya. Nah, kita tahu tadi sudah ada batasannya. Untuk x-nya ini lebih besar sama dengan 1/2. Nih ya. Kemudian yang kedua adalah batasan x-nya kurang dari 1/2. Nih, x kurang dari 1/2. Oke. Berarti untuk nilai x dengan x-nya lebih besar sama dengan 1/2 dimulai dari angka berapa nih? Oke, benar sekali. Ini dari angka 1/2. Oke, dari 1/2, kemudian boleh 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, yang x kurang dari 1/2 berarti dimulai dari berapa? Yang lebih mudah aja ya, lebih sederhana 0. Oke, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya boleh sampai negatif berapapun lah ya. Di sini nggak ada batasannya. Nah, untuk nilai-nilai x-nya sudah ditentukan, titik bantunya sudah ditentukan, sudah dibuat, kita cari nilai y-nya dengan cara gimana tadi? Substitusikan titik bantu tersebut nilai x yang tadi nih setengah 1, 2, 3, 4, 5, 0, min 1, min 2, min 3, min 4 ini ke dalam fungsi nilai mutlak 2x dikurang 1. Ya, gimana caranya? Nilai mutlak dari 2, x-nya kita ganti dengan angka ini. Setengah misalkan nih ya. 2 dikali 1/2 berarti berapa? 2 dikali 1. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Berarti 1 dikurangi 1, 0. Maka nilai mutlak dari 0 adalah 0. Ya berarti ini x-nya 1/2, y-nya 0. Berarti 1/2,0 gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah x-nya 1. 2 dikali 1. 2 dikurang 1,
1. Nilai mutlak dari 1 adalah 1, gitu kan. Berarti hasilnya nilai X-nya 1, nilai Y-nya adalah 1, 1,1. Yang 2, X-nya 2, 2 dikali 2, 4 dikurang 1 adalah berapa? 3, ya. Berarti nilai X-nya 2,3 nilai Y-nya. Kalau 3 berarti 2 kali 3, 6 dikurang 1, 5. Jadi 3,5. 4, kalau 4 berarti 2 kali 4, 8. 8 dikurang 1, berarti 7. Berarti hasil titik koordinatnya adalah 4,7. Kalau 5, 2 dikali 5, 10 dikurang 1 adalah 9. Berarti 5,9 gitu ya. Nah, lanjut ke yang arah X kurang dari 1/2. 0. 2 kali 0 adalah 0. Dikurang 1, negatif 1. Nilai mutlak dari negatif 1 adalah positif 1. Berarti 0,1. Negatif 1. 2 kali negatif 1, negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 1 adalah negatif 3. Nah, nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3, positif 3. Ya, berarti hasil dari titik koordinatnya ini adalah min 1,3. Kemudian min 2,5, dari mana ini min 2,5? Min 2 itu nilai X, berarti min 2 masukkan nih, substitusikan ke sini. Ke fungsinya, berarti X-nya negatif 2, dikali 2 negatif 4, dikurangi 1, berarti bertambahlah negatifnya. Nilai negatifnya menjadi 5, negatif 5. Negatif 5 dinilai mutlakan, disisipkan nilai mutlak, berarti nilai mutlak dari negatif 5 adalah positif 5. Maka ini min 2,5. Kemudian min 3. Min 3 substitusikan ke nilai X-nya nih. X-nya ganti oleh min 3. Min 3 kali 2 negatif 6. Ya, min 6 sama aja. Min 6 dikurang 1. Min 6 dikurang 1. Ini berarti bertambah nilai negatifnya. Berarti jadi negatif 7. Nilai mutlak dari negatif 7 adalah positif 7. Kemudian negatif 4. 2 kali negatif 4. Negatif 8 dikurang 1. Negatif 9. Nilai mutlak negatif 9 adalah positif 9. Ingat ya, tadi di definisi bahwa kalau nilai mutlak dari bilangan positif atau nilai 0, maka itu sama dengan bilangan itu sendiri. Tapi kalau nilai mutlak dari bilangan negatif itu adalah sama dengan lawan dari bilangan negatif itu sendiri gitu ya. Jadi kalau negatif lawannya apa? Positif gitu kan. Oke, lanjut. Terakhir kita harus menggambar grafik fungsi sistem koordinat kartesius ya. Nah, yang tadi yang di tabel tadi yang sudah diketahui titik-titiknya, titik koordinatnya sudah dicari, sudah ditentukan. Nah, kita coba masukkan ke dalam grafik fungsi sistem koordinat kartesius. Langkah pertama apa? Biasa menggambar apa? Sumbu koordinatnya, sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X positif, sumbu X negatif, dan nilai sumbu Y. Nilainya berapa saja tadi? Titik bantunya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang selanjutnya 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. Gak apa, nggak semuanya juga ya. Hanya sebagian tadi. Nah, kemudian di sini kita tahu bahwa tadi ketika nilai X-nya adalah setengah, maka berapa hasilnya? 0 nilai Y-nya ya. Ketika X-nya adalah 1, maka di sini nilai mutlaknya hasilnya adalah nilai Y-nya adalah 1. Ketika X-nya 2, maka Y-nya 3. Ketika X-nya 3, maka Y-nya 5. X-nya 4, Y-nya 7. X-nya 5 adalah Y-nya berapa? 8. 9 ya, maaf. 9. Kemudian lanjut, ketika nilai X-nya adalah 0, maka nilai Y-nya adalah 1. Ketika X-nya adalah negatif 1, maka nilai Y-nya positif 3. Ketika X-nya negatif 2, maka nilai Y-nya adalah positif 5. Dan ketika nilai X-nya negatif 3, maka nilai Y-nya adalah 7. Dan ketika nilai X-nya negatif 4, maka nilai Y-nya adalah positif 9. Nah, ini adalah grafik fungsi dari fx sama dengan nilai mutlak x dikurang 2. Jadi fx itu sama dengan nilai y ya. Jadi ketika nilai x sudah dimasukkan disubstitusikan ke fungsi fx, maka ini menghasilkan nilai y.
Nah, kita lihat bahwa di sini grafiknya itu ternyata ketika nilai X-nya itu positif atau negatif, maka di sini sumbu koordinatnya titik ya, titik-titiknya itu ternyata sama ya. Nilai Y-nya positif 1, positif 3, positif 5, ini ya, positif 7, dan positif 9. Oke, Sobat Genetika semuanya, mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.